Om Swastiastu. Om Assalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Salam Oke. harmoni. Di sini kami dari Tupai Store, kelompok Tupai Store akan ngebahas mengenai laporan akhir terkait usaha yang kita jalani selama 1 semester. Nah, adapun kelompok dari anggota dari Tupai Store, yang pertama dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Abdul Mauludi dengan NIM 241704101 sebagai moderator pada presentasi kali ini. Selanjutnya, Selanjutnya saya sendiri ya, ini perkenalkan nama saya Niputu Indah Wahyuni dengan NIM 24170411055. Di sini saya akan bahas tentang gambaran umum dari rencana usaha atau investor kita dan juga strategi pemasaran 9P. Dan untuk selanjutnya untuk dari rekan saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Sangai Putu Widiastiti dengan NIM 24170411066 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Lu Eka Febrianti dengan NIM 24170411070. Selanjutnya saya Putu Dodi Pratama Nugraha dengan NIM 24170411072 sebagai pemateri terakhir. Perkenalkan, nama saya Ekitun Novian Nadiatma dengan NIM 2417041178 dengan materi analisis kelayakan usaha. oke, itu saja perkenalan dari anggota kelompok Tupai Store. Selanjutnya akan kita masuki pembahasan, yang dimana pembahasan mengenai gambaran umum dan juga 9P akan dibahas oleh rekan saya, yaitu untuk Indah. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Farel atas kesempatannya. Nah, gambaran umum dari produk kami kali ini merupakan usaha top up aplikasi premium dan juga game online berbasis email dengan integrasi pembayaran e-wallet yang dirancangkan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan juga harga yang terjangkau bagi konsumen. Nah, melalui layanan ini, pengguna cukup menggunakan email sebagai identitas transaksi tanpa perlu memasukkan data sensitif secara berulang-ulang sehingga proses top up menjadi lebih praktis dan juga aman. Nah, jasa ini juga melayani berbagai fitur premium dari aplikasi Canva, CapCut, Netflix, dan juga video, dan juga game online populer seperti Mobile Legends dan juga Roblox. Nah, dengan konsep layanan yang sederhana, efisien, dan juga berorientasi pada keamanan pengguna, produk ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta memiliki potensi usaha yang berkelanjutan digital. Nah, strategi pemasaran yang kami gunakan ya ini sih nanti yang pertama. Nah, produk. Nah, produk merupakan sebuah aplikasi premium dan juga game online berbasis email yang memungkinkan penggunaan membeli fitur premium seperti dan juga voucher atau item game secara aman dan juga praktis tanpa memasukkan data sensitif secara berulang. Yang kedua yakni price atau harga. Harga layanan ditetapkan kompetitif dan juga terjangkau dengan selisih harga yang tipis dari harga resmi untuk menarik minat konsumen serta tersedia paket dan juga promo tertentu. Selanjutnya yakni place atau tempat. Layanan tersedia secara online dan juga dapat diakses melalui media sosial, platform pesan instan tanpa keterbatasan lokasi. Selanjutnya yakni promotion atau promosi. Nah, promosi dilakukan melalui media sosial atau grup komunitas game serta menawarkan sebuah diskon dan juga bonus top up untuk pelanggan terbaru. Selanjutnya yakni people atau orang. Nah, merupakan sebuah pengelola usaha mahasiswa yang memiliki pemahaman mengenai layanan pelanggan serta memberikan respon cepat dan juga ramah kepada konsumen. Selanjutnya ini proses merupakan sebuah strategi pemasaran yang dimulai dari pemesanan melalui admin dan juga pembayaran melalui e-wallet sehingga pengiriman layanan secara cepat dan juga transparan. Yang ketujuh yakni physical evidence atau buku fisik. Nah, merupakan sebuah bukti layanan berupa tampilan akun digital, bukti transaksi pembayaran, serta testimoni pelanggan di media sosial. Selanjutnya yakni partnership atau kemitraan, merupakan sebuah kemasan layanan berupa tampilan digital yang rapi dan juga mudah dipahami. Nah, termasuk format pemesanan dan juga desain promosi yang juga konsisten. Yang terakhir yakni kesimpulannya ini productivity atau produktivitas merupakan sebuah
merupakan kecepatan layanan, akurasi transaksi, dan juga kualitas pelayanan dengan sistem yang terintegrasi serta evaluasi berkala untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, baik itu dia penjelasan dari saya terkait dengan gambaran umum dan juga strategi pemasaran. Untuk selanjutnya, untuk goals dan juga benefit akan dipaparkan oleh rekan saya Asti. Untuk Asti saya persilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya itu ada goals dan benefit. Next, PPT. Oh iya. Nah, di goals, tujuan dari kegiatan program mahasiswa yang dilakukan oleh Tupai Store yang pertama itu adalah mengembangkan model usaha jasa top-up aplikasi premium dan game online berbasis email dengan integrasi pembayaran yang berbasis e-wallet yang mampu memberikan harga yang jauh lebih terjangkau serta meningkatkan kepercayaan konsumen dalam transaksi digital saat ini. Yang kedua itu ada merancang dan menetapkan strategi operasional serta pemasaran yang efektif dalam menjalankan usaha top up, aplikasi premium, dan game online berbasis email terintegrasi e-wallet agar mampu menjangkau pasar secara optimal dan berkelanjutan. Adapun benefitnya, yang pertama itu bagi konsumen. Bagi konsumen itu memberikan memudahkan dan keamanan bagi konsumen dalam melakukan top-up aplikasi premium dan game online melalui sistem berbasis email dengan membayar menggunakan aplikasi e-wallet yang cepat, praktis, dan terjangkau. Yang kedua itu mahasiswa. Bagi mahasiswa, menjadi sarana pengembangan jiwa kewirausahaan mahasiswa serta meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha jasa digital berbasis teknologi informasi saat ini. Yang ketiga itu ada bagi pengembangan iptek. Berkontribusi dalam penerapan dan pengembangan teknologi sistem pembayaran digital berbasis e-wallet pada usaha jasa top-up aplikasi premium dan game online. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutkan kepada rekan saya. Oke. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT. Nah, yang pertama yaitu ada string atau kekuatan. Kekuatan yang ada pada produk kami yaitu sistem top up berbasis email yang praktis dan lebih aman. Yang kedua, integrasi pembayaran e-wallet yang cepat dan mudah digunakan. Yang ketiga, ada harga layanan terjangkau bagi konsumen. Yang keempat, ada proses transaksi sederhana dan efisien. Yang kedua, yaitu ada weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan produk kami itu bergantung pada koneksi internet dan sistem pembayaran digital. Usaha masih baru sehingga tingkat kepercayaan konsumen perlu dibangun dan juga kurangnya proses pemasaran sehingga produk belum dikenal banyak orang. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluangnya itu pertumbuhan pengguna game online dan aplikasi premium yang terus meningkat. Yang kedua tingginya penggunaan e-wallet dan transaksi non-tunai di Indonesia. Yang ketiga, peluang kerjasama dengan komunitas game dan pengguna aplikasi digital. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Nah, ancamannya yang pertama yaitu persaingan ketat dengan penyedia jasa top-up yang sudah lebih dikenal. Yang kedua, ada perubahan kebijakan dari platform game atau aplikasi premium. Yang ketiga, ada risiko penipuan dan kejahatan siber dalam transaksi digital. Next, selanjutnya ada analisis proses produksi. Nah, proses penjualan aplikasi premium dan top-up game melalui beberapa langkah seperti yang pertama, inisiasi permintaan dan kontak pelanggan. Nah, pelanggan memulai transaksi dengan menghubungi admin melalui WhatsApp atau Instagram untuk menanyakan ketersediaan stok produk yang diinginkan. Yang kedua, ada verifikasi ketersediaan stok. Admin segera memverifikasi ketersediaan produk tersebut kepada pihak supplier atau pemasok.
Yang ketiga ada konfirmasi ketersediaan kepada pelanggan. Apabila stok tersedia, admin akan menghubungi pelanggan kembali untuk mengkonfirmasi ketersediaan produk. Yang keempat ada pembayaran, proses pembayaran. Nah, pelanggan melanjutkan dengan melakukan pembayaran menggunakan QRIS yang dipilih untuk mempercepat proses transaksi dan menghindari biaya administrasi tambahan. Yang kelima ada konfirmasi penerimaan dana dan data pelanggan. Setelah dana diterima oleh admin, admin meminta data yang diperlukan dari pelanggan, seperti email atau ID game, jenis produk yang dibeli. Nah, atau beberapa produk tidak memerlukan pengiriman email juga. Nah, yang keenam ada pemesanan produk ke supplier. Admin menghubungi supplier untuk memesan produk yang dibeli pelanggan, menyerahkan data yang dikirim oleh pelanggan. Yang ketujuh ada konfirmasi pemrosesan dari supplier. Supplier memberitahu admin bahwa pemesanan telah selesai diproses, biasanya melalui notifikasi email. Yang kedelapan ada pemberitahuan penyelesaian pesanan kepada pelanggan. Admin memberitahu pelanggan bahwa pesanan sudah selesai diproses, seringkali dengan mengirimkan tautan konfirmasi ke email pelanggan. Yang kesembilan, ada pengumpulan testimoni. Nah, setelah pelanggan berhasil masuk ke akun mereka, admin meminta bukti tangkapan layar atau screenshot dari pelanggan untuk dijadikan testimoni. Baik, itu saja pemaparan dari saya. Saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih ya Kak atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi terkait kelayakan bisnis usaha akan dibahas oleh Novian. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Novian. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Farel. Di sini saya akan membahas mengenai analisis. Nah, yang pertama kita harus bicarakan yaitu asumsi dasar dari kelayakan usaha ini, yaitu sistem penjualan kita itu menggunakan sistem tanpa stok atau by order. Yang kedua itu produk. Produk yang kita tawarkan yaitu aplikasi premium, di mana itu ada CapCut Pro, Canva Pro, Netflix, dan video. Yang ketiga itu ada eh, yang kedua itu Diamond ML dan Roblox. Nah, supplier yang kita cari itu lebih murah dengan kita mencari marginnya itu sekitar 1.000 sampai 3.000 rupiah saja. Kemudian periode analisis yang kita lakukan ini secara 1 bulan. Nah, yang pertama ini kita masuk ke penjualan. Nah, kita kategorikan menjadi 3 yaitu aplikasi premium, Diamond Mobile Legends, dan Roblox. Yang pertama itu aplikasi premium. Teman-teman bisa lihat pada PPT di mana kita sudah menampilkan ada produknya yaitu CapCut Pro 1 bulan, Canva Pro 1 bulan, Netflix 1P dan 1U Video Platinum dengan harga jual, perkiraan harga supplier, margin, dan perkiraan transaksinya. Nah, kita bahas keuntungan aplikasi premiumnya. Yang dimana keuntungan aplikasi premium ini didapatkan dari perkiraan transaksi dikali dengan margin. Nah, yang pertama itu 15 transaksi dikali dengan 1.000 rupiah, di mana itu menjadi 15.000. Yang kedua ditambah dengan 20 transaksi dikali dengan margin 1.000 rupiah, yaitu 20.000 rupiah. Yang ketiga itu ditambah dengan 14 transaksi dikali dengan 2.000 rupiah, menjadi 28.000 rupiah. Dan yang keempat yaitu 6 transaksi dikali dengan margin 2.000 rupiah, menjadi 12.000 rupiah. Jadi, total keuntungan dari aplikasi premium yang kita tawarkan yaitu 75.000. Kedua, kita hitung keuntungan dari Diamond Mobile Legends. Sama seperti yang sebelumnya, ada diamond-nya, harga jual, supplier, margin, dan perkiraan transaksi. Nah, diamond yang kita tawarkan ini ada 28 diamond, 85 diamond, 170 diamond, 259 diamond, 340 diamond, 706 diamond. Nah, mari kita hitung keuntungan dari Diamond Mobile Legends ini. Yaitu sama seperti sebelumnya, di mana transaksi itu dikali dengan margin. Yang pertama itu 17 transaksi dikali dengan margin 1.000 rupiah,
yaitu Rp17.000, ditambah dengan 15 transaksi dikali dengan margin Rp1.500 menjadi Rp22.000, ditambah dengan 10 transaksi dikali dengan Rp1.500 menjadi Rp15.000, ditambah dengan 8 transaksi dikali dengan 1.000 menjadi Rp8.000, ditambah dengan 6 transaksi dikali dengan Rp1.000 menjadi Rp6.000, serta 2 transaksi dikali dengan margin Rp1.000 menjadi Rp2.000. Nah, total keuntungan dari Diamond ML kita yaitu mencapai Rp70.000. Next. Nah, yang ketiga itu Roblox, yang dimana sama seperti sebelumnya, teman-teman bisa melihat di PPT, itu kita ada Robux-nya, itu ada 80 Robux, 160 Robux, 240 Robux, 320 Robux, dan 500 Robux, serta harga jual, supplier, margin, dan perkiraan transaksinya. Mari kita hitung keuntungan dari Roblox tersebut, yaitu pertama, perkiraan transaksi 15 dikali dengan margin Rp1.500 menjadi Rp22.500, ditambah dengan 12 transaksi dikali dengan Rp1.000 menjadi Rp12.000, ditambah dengan 8 transaksi dikali dengan Rp1.000 menjadi Rp8.000, ditambah dengan 7 transaksi dikali dengan Rp1.000 menjadi Rp7.000, serta ditambah dengan 3 transaksi dikali dengan Rp2.000 menjadi Rp6.000. Nah, adapun keuntungan Robux yang kita dapatkan ini yaitu totalnya mencapai Rp52.500. Nah, yang kedua kita hitung total keuntungan kotornya. Nah, total keuntungan kotor ini yaitu menjumlahkan semua keuntungan yang kita dapatkan tadi, mulai dari aplikasi premium yaitu Rp75.000, Diamond ML Rp70.000, serta Robux Roblox yaitu Rp52.500. Sehingga total keuntungan kotor yang kita dapatkan yaitu Rp197.500. Nah, yang ketiga kita hitung biaya operasionalnya. Yang pertama, internet. Internet ini kami gunakan untuk biaya admin. Itu berjumlah Rp25.000. Serta kami juga mengadakan promo Hari Raya Galungan, di mana itu mencakup dengan Netflix 14 hari, Netflix 1 bulan, video Diamond 1 bulan, serta video Platinum 1 bulan. Dengan jumlah total harga promonya itu Rp45.500. Sehingga total biaya operasional yang kita keluarkan yaitu Rp70.500. Kemudian kita menghitung laba bersih, di mana laba bersih ini didapatkan dari keuntungan kotor dikurangi dengan biaya operasional, yang dimana keuntungan kotornya yaitu Rp197.500 dikurang dengan Rp70.500, sehingga total keuntungan laba bersih kita yaitu Rp127.000. Nah, yang kelima kita menghitung break-even point-nya atau BEP. BEP itu didapatkan dari keuntungan kotor dibagi dengan total transaksi. Next. Nah, kita hitung total keuntungan kotor. Oke, kita hitung break-even point-nya yaitu BEP-nya, keuntungan kotor dibagi total transaksi, yang dimana keuntungan kotornya itu Rp197.500 dibagi dengan 144 transaksi menjadi Rp100.371 per transaksinya. Nah, kita juga akan menghitung berapa transaksi sih yang kita butuhkan agar modal sudah balik dari modal operasional yang kita dapatkan, yaitu dengan cara keuntungan biaya operasionalnya ini dibagi dengan BEP yang kita temukan tadi, yang dimana Rp70.500 dibagi dengan Rp1.371, yang dimana kita mendapatkan hasil 51,4 transaksi per bulan.
Artinya butuh 5,51,4 transaksi agar usaha kita sudah balik modal operasionalnya. Yang keenam, kita hitung BC rasionya, yang dimana dengan cara keuntungan kotor kita bagi dengan biayanya, biaya operasional. Sehingga kita dapatkan Rp197.500 dibagi dengan Rp70.500 itu mendapatkan hasil 2,8. Sehingga itu dikatakan layak karena itu lebih dari satu. Nah, yang ketujuh kita hitung ROI-nya atau Return on Investment-nya. Nah, ROI ini bisa kita dapatkan dengan laba bersih dibagi dengan biaya operasional dikali dengan 100%. Di mana bisa kita cari Rp127.000 laba bersihnya dibagi dengan biaya operasional Rp70.500 itu dikali dengan 100%, sehingga mendapatkan hasil 180%. Nah, berikutnya itu adalah proyeksi laporan arus kas atau cash flow selama 1 bulan. Nah, yang pertama itu modal awal. Itu kita tidak ada pemasukan dan ada pengeluaran 25.000 untuk biaya internetnya. Nah, yang kedua itu ada penjualan aplikasi premium minggu pertama dan minggu kedua, yaitu ada pemasukan Rp30.000. Serta yang selanjutnya ada penjualan Diamond ML minggu pertama dan minggu kedua. Itu mendapatkan 20.000 di pemasukan. Yang ke berikutnya yaitu penjualan Robux minggu pertama dan kedua. Mendapatkan pemasukan Rp32.500. Serta yang berikutnya itu penjualan aplikasi premium minggu ketiga dan minggu keempat mendapatkan pemasukan Rp45.000. Yang selanjutnya itu penjualan Diamond ML minggu ketiga dan minggu keempat mendapatkan pemasukan Rp50.000. Berikutnya itu penjualan Robux minggu ketiga dan minggu keempat itu mendapatkan pemasukan Rp20.000. Nah, selanjutnya kita mengadakan promo aplikasi premium di minggu ketiga dan minggu keempat. Itu kita terdapat pengeluaran yaitu Rp45.000. Sehingga kita membuat total akhir bulannya dari pemasukan itu kita jumlahkan semua dari 30.000, 20.000, Rp32.500, 45.000, 50.000, 20.000. Itu totalnya mencapai Rp197.500. Serta pengeluarannya yaitu kita tambahkan pengeluaran yang pertama modal awalnya dan promonya yaitu Rp25.000 ditambahkan dengan Rp45.500 itu totalnya mencapai Rp70.500. Serta kita hitung saldonya. Yang pertama modal awal itu terjadi pengeluaran sehingga saldonya itu dimasukkan dalam minus ditambah dengan saldonya dari penjualan aplikasi premium minggu 1 kedua 30.000 ditambah saldo berikutnya itu 20.000, berikutnya itu Rp32.500, berikutnya itu 45.000 dan 50.000. Serta penjualan Robuxnya itu 20.000. Hingga promo aplikasi premium minggu ketiga dan keempat itu dikurangi Rp45.500. Sehingga total saldo kita pada akhir bulan yaitu mencapai Rp127.000. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Noven atas pemaparan materinya mengenai analisis kelayakan usaha. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai jadwal kegiatan yang akan dibahas oleh Dodi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Farel. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang jadwal kegiatan yang telah kami lakukan dalam mengembangkan produk kami, yakni Topai Store. Nah, jadi pada minggu pertama itu kami melakukan pertemuan untuk menentukan ide usaha yang akan kami buat, yang dimana pada minggu pertama ini diinisiasi oleh Indah. Nah, setelah kami diputuskan untuk membuat ide usaha yakni Topai Store atau top up Diamond Game dan aplikasi premium. Selanjutnya itu masih di minggu ke pertama kami langsung membagi tugas untuk ada yang membuat akun Instagram dan ada yang membuat desain logo dan feed Instagram.
yang dimana untuk akun Instagram sendiri itu dibuat oleh Eka dengan nama @tope_store. Selanjutnya untuk logo dan desain feed itu kami lakukan pada minggu kedua dan ketiga yang ditanggung jawabi oleh saya sendiri, Dodi, dan Farel. Selanjutnya setelah kami membuat logo dan mendesain feed Instagram, kami melakukan step selanjutnya itu mengembangkan sistem pembayaran yang akan kami gunakan dalam melakukan penjualan, yakni QRIS. Sela- dan juga menentukan harga layanan top up mulai dari playlist, price list game Mobile Legends, Robux, dan aplikasi premium lainnya yang dilakukan oleh Farel. Kemudian setelah melakukan penentuan price list, itu kami melakukan pembuatan paket bundling atau promo yang kami lakukan itu pada minggu keempat dan ditanggung jawabi oleh Novian. Nantinya setelah kami membuat paket bundling tersebut, kami melakukan promosi dan penjualan. Dan terakhir itu ada testimoni yang kami dapatkan pada minggu keempat dan minggu kelima, yang ditanggung jawabi oleh Asti dan Novian. Nah, setelah kami melakukan penjualan tersebut hingga akhirnya ada pembeli, itu kami akhirnya melakukan penyusunan laporan akhir dan PowerPoint, yaitu pada minggu kelima dan keenam yang dilakukan oleh Farel, saya sendiri, Dodi, dan Novian. Nah, dan untuk penyusunan laporan mingguannya itu dibuat oleh Indah sendiri, itu mulai dari minggu pertama hingga minggu keenam. Selanjutnya, selanjutnya ini adalah penampilan produk yang kami pasarkan. Itu berikut ini ada desain-desainnya. Itu mulai dari desain selamat datang di IG kami, yaitu di IG @tope_store. Kemudian ada price list top up Diamond Mobile Legends-nya dan price list Robux, game Roblox. Kemudian juga ada price list aplikasi premium seperti Canva Pro, CapCut Pro, Netflix, dan video. Kemudian juga ada desain-desain tentang promosi yang kami lakukan yaitu pada Hari Raya Galungan. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai penampilan produk dan kegiatan yang kami lakukan selama proses pengembangan usaha kami. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Dodi atas waktu. Sorry. Terima kasih Dodi atas pembahasan yang telah Dodi paparkan. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang bisa kami sampaikan dimulai dari yang pertama, yaitu terkait gambaran umum terkait apa namanya produk atau store, lalu ada analisis kelayakan usaha, ada analisis award, dan terakhir ditutup oleh penampilan produk dan jadwal kegiatan. Nah, jika kami ada salah kata dalam penyampaian pemaparan kali ini, kami mohon maaf. Kami tutup dengan salam. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni.